Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini kita akan memulai kembali kajian fikih. Pada pertemuan sebelum puasa membahas tentang masalah tayammum, maka pada hari ini bahasannya adalah tentang masalah najis. Kajian kitab fikih Kifayatul Akhyar, yang kitab ini adalah kitab populer di kalangan pesantren-pesantren yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Hisni Ad-Dimsyaqi. Faslun, pasal fi bayanin najasati, tentang menjelaskan tentang macam-macam najis, wa izalatiha, dan cara menghilangkan najis. Biasanya kita sering ada najisnya nih, nanti nggak sah sholatnya dan lain sebagainya. Apa macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkannya? Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu kubul maupun dubur, apapun bentuknya, najisun, maka dia najis. Illal mani, kecuali air mani. Jadi keluar dari dua jalan yang disepakati ini, dari dua jalan menurut mazhab Syafi'i, illal mani, kecuali air mani. Mau air kencing, BAP, BAK, kemudian yang lainnya mazi, wadi dan lain sebagainya, darah apapun bentuknya biasanya, atau batu sekalipun, kencing batu keluar, atau apapun bentuknya keluar dari dua jalan, illal maniya, kecuali air mani, maka dihukumi najis. Kalau dia terbawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia bersih, at-thaharatu minan najasati, mesti bersih dari najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Lughatan, secara bahasa. Memang kalau secara bahasa, kullu mustaqdarin, setiap yang kotor, itu secara bahasa najis, secara bahasa. Tapi setiap yang kotor itu adalah secara bahasa adalah najis. Ini kotor nih, baju kotor. Nah, itu secara bahasa disebut dengan najis. Lughatan, secara bahasa. Tapi secara istilah itu punya makna tersendiri. Jadi sudah ada macam-macamnya. Bisa jadi yang kita anggap kotor bukan najis, begitu ya. Tapi najis sudah pasti kotor gitu. Ya, karena memang secara bahasa najis itu adalah kullu mustaqdarin, setiap yang kotor itu adalah najis. Wa fis syar'i, dan secara istilah, ibaratun an kulli ainin haruma tanawuluha 'alal itlaqi ma'a imkanihi. Segala sesuatu yang haram kena itu maka tidak boleh
dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, mesti dibersihkan. Wajabat toharotuhu, mesti dibersihkan itu kalau memang terkena najis. Alal itlaqi, secara mutlak. Ma'imkanihi, ya, dalam keadaan normal, ya, kecuali dalam keadaan darurat, lain lagi. Kalau dalam keadaan darurat ya beda. Dalam keadaan darurat beda. Tapi kalau dalam keadaan normal kejatuhan najis, maka mesti wajabat toharotuhu, mesti dibersihkan itu. Kalau kena pakaiannya mesti dibersihkan pakaiannya. Kalau terkena badannya ya mesti dibersihkan badannya. Sampai dia bersih maka dia baru mulai untuk sholat begitu. Maka dia baru mulai untuk sholat. Nah, ini definisi najis secara bahasa dan secara istilah. Nah, kemudian idza arabta hadza fa'lam anna al-munfasila ala batinil hayawani nau'an. Apabila kita ketahui bahwasanya hewan itu yang bukan, yang misalnya keluar dari hewan, misalnya pupnya atau apapun bentuknya lah itu ya, keluar dari hewan yang berpisah dari bentuk hewannya itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang hanya dipercikkan saja, tidak perlu dibasuh, tidak perlu dibersihkan, seperti kallu'abi, seperti air liur hewan, wal aroki, keringat hewan, wa nahwihima, atau serupanya. Falahu hukmul hayawan, maka yang begini hukumnya ini adalah in kana najisan, kalau hewan itu najis, panajisun, maka najis. Air liur siapa nih? Air liur binatang babi misalnya, anjing, ya berarti nggak boleh. Artinya kalau air liurnya terkena tubuh kita atau terkena baju kita, ya najis. Tapi kalau air liur yang hewannya itu tidak najis, wa illa, kalau hewannya tidak najis, misalnya yang tidak najis apa? Misalnya ayam, ya, terkena air liurnya, atau yang tidak najis, ya, kucing, itu kan nggak najis, dipegang juga nggak najis. Fatohirun, maka dia suci. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah seperti al-baul, yang keluar dari hewan. Baul itu air kencing. Wal adarat, pupnya, BAB-nya. Waddam wal qai, darahnya. Wal qai, nanahnya. Fahadhil asya'u, maka kesemua ini kulluha najisatun, najis. Min jami'il hayawanati, dari semua hewan. Ini indah Syafi'iyah. Al-ma'kulah, baik itu hewan yang bisa dimakan, wa ghairiha, atau hewan yang tidak bisa dimakan. Air kencing kucing, atau BAB-nya kucing, atau ayam, itu semua najis. Baik itu hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan. Ini indah Syafi'iyah. Memang ada sebagian pendapat di sini, walana wajhun anna baula ma yukalu lahmuhu wa rausuhu tahiron. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan air kencing, ya, yang bisa dimakan, ya, dagingnya, atau yang bisa dimakan yang halal lah, hewan itu halal, air kencingnya atau pupnya tahiron, suci. Siapa ini yang berpendapat? Wabihi qala Ruyani wa huwa mazhabu Malik wa Ahmad. Dan ini pendapatnya mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, kalau kita pendapat yang lain. Tapi kalau kita pendapat Imam Syafi'i yang tercantum atau termaktub dalam Kifayatul Akhyar, bahwasanya segala sesuatu, baik itu air kencingnya, BAB-nya, darahnya, nanahnya, fahadhil asya'u, maka itu semua adalah najis. Kulluha najisatun min jami'il hayawanati al-ma'kulah
wa ghairiha. Baik itu hewan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, maka inda Syafi'iyah, menurut pendapat mazhab Syafi'i, dia itu adalah najis. Wa qad waqa'al ijma'u ala najasati hadhil asya'i min ghairi ma'kulin. Bahkan sudah menjadi ijma', ya, ijma' kalangan Syafi'iyah ala najasati hadhil asya', bahwasanya yang seperti tadi, ya, air kencing, BAB, BAK-nya, hewan-hewan baik itu yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, maka dia disebut dengan najis. Ya, kena tai kucing, ya udah bersihkan. Tai kucing di dalam rumah, ya bersihkan dia. Baik itu nggak bisa dimakan, kucing nggak bisa dimakan karena bertaring. Ayam misalnya bisa dimakan, tai ayam, ya bersihkan. Kecuali kalau pendapatnya mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad begitu. Tapi inda Syafi'iyah dia mesti dibersihkan karena dia najis. Ya, kalau kita pengen sholat dan lain sebagainya masih bersih dari hal-hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk air kencing manusia yang keluar tadi, yang keluar dari kubul maupun dubur. Kubul maupun dubur tadi. Mana dasarnya? Dasarnya adalah bihadisil a'rabi alladzi bala fil masjidi. Hadis tentang orang Badui, Arab Badui yang ia BAK di masjid. Haitsu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ia BAK di masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membanjur, membersihkan dengan seember air. Itu tandanya berarti dia najis. Kalau tidak najis, masa nggak dibersihin berarti? Karena dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air kencing tersebut, maka menunjukkan bahwasanya najis. Akhrajahu an Anas bin Malik, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ya, jadi populer nih hadisnya tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan, membanjur dengan air, seember air. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi seniornya mazhab Syafi'i ini, ulamanya, wa fihi isbatu najasati baulil adami, dan ini adalah sudah menjadi wa huwa mujma' alaih, sudah menjadi ijma' bahwasanya air kencing al-adami manusia itu adalah najisun. Wala farqa baina baulis shaghiri wal kabir, tidak ada perbedaan air kencing yang sudah besar atau yang masih kecil. Bi ijma'in man yu'tadu bi ijma'in. Ya, sudah tidak ada perbedaan lagi, baik itu air kencing yang datang dari manusia yang sudah tua atau yang dewasa atau yang kecil, ya maksudnya 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Ya. Maka dia mesti dibersihkan karena dia najis. Naam, ya memang yakfi fi baulis shaghiri an-nadhah. Memang kalau yang anak kecil yang belum makan apa-apa, masih minum ASI itu, maka dia cukup an-nadhah. Cukup hanya dipercikan saja. Tapi kalau anak kecilnya sudah umur 3 tahun, sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sudah masuk semua makanan, maka dia najis. Air kencingnya, BAB-nya, BAK dan lain sebagainya. Juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu alaihi salatu wasallam marra biqabrain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, 2 kuburan itu yang ada di alam kubur sedang diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, ya, diazab dengan dosa. Dosa yang pertama adalah amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah,
dosa yang satu yang di kuburan yang pertama karena sering menggunjing, namimah. Wa ammal akhor, dan adapun yang satu lagi karena dia kencing, ya tidak dicuci. Langsung saja di tengah jalan kencing tidak dicuci dulu, tidak dibersihkan dulu. Tandanya ketika dia buang air kecil maka itu najis, maka mesti dibersihkan. Kenapa? Karena bakalan diazab di alam kubur. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga najis ya. Wa amma najasatul ghaid, adapun najis BAK-nya juga sama. Fa hujjatuhu ma'al ijma', dalilnya sudah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu di hadis Ammar. Innama taghsilu saubaka minal baul, kamu mesti, ya, kata Rasulullah SAW, wahai Ammar, mesti membersihkan baju kamu minal baul, dari BAK, wal ghaid BAB, wal mazi, ya bukan mani, mazi, keluar dari kubul itu sama seperti air mani, ya lengket juga tapi beda ya. Beda dengan air mani. Wal qai atau nanah, rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini dalil Ammar riwayat Imam Ahmad tentang kehujahan BAK pun termasuk najis, mesti dibersihkan. Kemudian juga di hadis yang lain, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan mazza'an, bahwasanya Ali ini rajulan mazza'an, ya, seorang laki-laki yang sering keluar mazi, bukan mani. Fastahyaitu, saya izin malu untuk menanyakan kepada as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan perihal kasus tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar mazi tersebut, sehat sehingga keluar mazi. Habis olahraga dia keluar mazi. Fa amartul Miqdad, kemudian saya memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mazi. Faqala yaghsilu dzakarahu, bahwasanya mazi itu dibersihkan kemaluannya cukup, wa yatawaddau, dan juga berwudu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dibersihkan, mesti dibersihkan. Berarti najis, yaghsil, mesti dibersihkan itu zakarnya karena keluar mazi, wa yatawaddu, kemudian baru berwudu, kemudian sholat. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wal maziyu, adapun mazi itu, ini sampai definisinya, abyad, putih, raqiqun ladzijun yakhruju bila syahwatin, dia adalah putih lengket yang keluarnya tidak dengan syahwat. Beda kalau mani dengan syahwat, tapi kalau mazi tidak dengan syahwat, itu bedanya. Wa ammal maniyu, adapun air mani, fahal huwa najisun am tahirun, apakah dia najis atau dia suci? Yandur, lihat dulu. In kana minal adami, kalau memang itu air maninya keluar dari manusia Adam, fa fihi khilafun bainal a'immah, memang ada perbedaan pendapat antara para imam ya. Tapi wa fi mazhabina, tapi di mazhab Imam Syafi'i, mazhab kami, tahirun, air mani itu adalah suci. Walaupun di mazhab yang lain ada yang bilang najis, tapi di mazhab Imam Syafi'i, fa fi mazhabina tahirun, air mani itu adalah tahirun, suci. Walladzi zahaba ilaihi Malikun wa Abu Hanifah, yang berpendapat najis itu adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, annahu najisun, bahwasanya air mani itu adalah najis. Wa hujjatuhuma, adapun dalilnya riwayatul ghusl wa labduha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani, membersihkan air mani, summa yakhruju ila shalah, kemudian ia keluar untuk salat, fi dzalikas saub, membersihkan bajunya. Jadi air maninya dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat. An Aisyah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa mazhabus Syafi'i, adapun mazhab Imam Syafi'i, wa ashabul hadis, dan
ulama-ulama hadis, minhum Ali bin Abi Thalib wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini memang ada perbedaan. Wa Ibnu Umar wa Aisyah ajma'in annahu tahirun, bahwasanya ini adalah suci ya. Wa huwa ashahhur riwayat, dan ini adalah riwayat yang paling sahih menurut kitab ini ya. Anil Imami Ahmad, dari Imam Ahmad, wa bihi qala Daud, Imam Abu Daud. Wa dalilu haula'i, adapun dalilnya adalah kisah populer ketika Aisyah hanya memercikkan saja, ketika ia memercikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memercikkan air mani ketika nempel di bajunya, kemudian langsung sholat. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, wa Abu Daud, wa Turmuzi, wa Nasa'i. Ini sama-sama. Jadi luar biasanya ini sama-sama Aisyah, dari Aisyah. Sama-sama dari Aisyah, sama-sama riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi keluar dalilnya atau keluar ijtihadnya berbeda-beda ya. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah najisun. Kenapa? Karena Rasulullah yaghsilul maniyya. Kalimatnya adalah Rasulullah SAW membersihkan air mani, air mani. Kemudian baru ia sholat, membersihkan air mani di bajunya, kemudian sholat. Nah ini sama dari Aisyah juga begitu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah kemudian yang kedua Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Kalau tadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau 4 mazhab ini dua-dua. Ya. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah najis, sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak najis. Dalilnya sama Aisyah juga, riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Nanti kalau dalam ilmu hadis kalau ada 2 riwayat sama-sama dari Aisyah, kan sama-sama dari Aisyah, kemudian sama-sama Bukhari Muslim, nanti ada yang namanya metodologinya, ada taksis, ada metodologi yang lainnya. Jadi kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, jadi yang tadi itu membersihkan itu maksudnya memercikkan begitu. Jadi ditafsirin begitu. Nah kalau yang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membersihkan gitu. Nah itu akhirnya di situ yang terjadi perbedaan pendapatnya. Sama-sama Bukhari Muslim, cuman redaksinya berbeda. Sehingga duanya ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan air mani najis, kemudian Imam Abu Daud dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan tidak najis. Konsekuensinya kalau tidak najis ya konsekuensinya ya tidak najis dia. Kemudian kalau konsekuensinya najis maka dia harus dibersihkan. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi wa riwayatul ghusl, tadi kan ada riwayat dari Aisyah tentang membersihkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membersihkan air mani, tadi kan ada riwayat itu. Dipahami oleh Imam Syafi'i riwayatul ghusl mahmulatun 'alan nadab, itu hanya sunnah saja. Kan tadi ada Rasulullah membersihkan air mani, itu dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu bukan wajib, itu adalah sunnah saja begitu. Sunnahnya ya dibersihkan, air mani masa kelihatan, kan masih ada kelihatan, masa langsung sholat aja begitu, maka sunnahnya dibersihkan. Tapi kalau secara hukum air mani najis atau tidak najis begitu kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kenapa? Buktinya kalau dia najis, kenapa hanya dipercikkan saja begitu? Kalau dipercikkan masih ada bekasnya di sini. Sedangkan najis itu kalau cara menghilangkan najis harus bersih dari bekasnya begitu. Sehingga dipahami oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwasanya air mani tidak najis. Kalau tadi ada riwayat Aisyah tadi, Imam Bukhari Muslim juga yang diambil oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah menunjukkan hanya sunnah saja. Mahmulatun 'alan nadab wa ikhtiyarun nadhafah, dan hanya kebersihan ya. Hanya kebersihan jam'an bainal adillah, supaya untuk menggabungkan 2 dalil. Kalau misalnya dibilang ini najis, dipakai yang satu itu, berarti yang ini bagaimana? Riwayat tadi yang Aisyah itu dipercikan, kan sama-sama Bukhari juga, masa dibuang? Nah, berarti dipakai yang ini gitu kan. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak, dua-duanya dipakai. Cuman
Yang tadi yang yang Aisyah yang Rasulullah membersihkan itu menunjukkan hanya sunnah saja. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa fi dzalika baina maniyir rajul wal mar'ah. Tidak ada perbedaan antara air mani laki-laki dan juga perempuan, semuanya sama. Ya. Kalau memang dia najis, ya najis. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak najis, ya berarti tidak najis. Kalau mau dibersihkan, hanya sunnah saja dibersihkan. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Wa amma maniyyu ghairul adami, adapun air mani selain manusia, hewan-hewan itu, fa in kana maniyyu kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima, kalau itu air maninya anjing atau babi, fahuwa najisun, maka dia tetap najis. Bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Wa amma ma'adahuma, adapun selain daripada anjing dan babi itu, min baqiyatil hayawanat, dari hewan-hewan yang lain selain selain anjing dan babi, air maninya, fa fihi khilafun, ada perbedaan pendapat para ulama. Ar-rajih, menurut pendapat yang kuat, ini indar Rafi'i, menurut pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini salah satu seniornya Imam Syafi'i juga mazhabnya, annahu najisun, dia najis, ya, dia najis. Warrajih indan Nawawi, sedangkan Imam An-Nawawi annahu tahirun, dia adalah tahir, dia adalah suci, begitu ya. Jadi Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berbeda ketika kasusnya hewan. Kalau kasusnya hewan, kalau kasusnya manusia, semuanya sepakat bahwasanya air mani adalah suci menurut mazhab Syafi'i, baik itu Imam Rafi'i atau Imam Nawawi. Dalilnya tadi ya, hadis Aisyah tadi yang memercikkan saja, nggak perlu dibasuh. Adapun dibasuh hanya sunnah saja. Adapun hewan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah pun. Imam Rafi'i mengatakan najis, sedangkan Imam Nawawi mengatakan tahir, suci. Kenapa sebabnya? Karena Imam Rafi'i mengatakan kalau yang adami tadi, yang manusia tadi itu takriman lahu, sebagai memuliakan manusia. Jadi kalau keluar dari air mani manusia, ya berarti memuliakan manusia. Ya, makanya tahirun, dia suci. Berarti kalau najis nanti berarti kita najis dong. Nah, itu dalil Imam Rafi'i. Sehingga untuk kasusnya yang hewan tetap dia najis, begitu kata Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan Imam Nawawi tetap dia tahirun, suci, kecuali kalb wa khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Sedangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan BAB atau BAK itu wajib, illa baulas sobi, kecuali air kencing sobi, anak kecil, alladzi lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan. Fa innahu yathuru birassil ma'i alaihi, maka dia suci hukumnya, hanya cukup dipercikan saja dengan air, hanya dipercikan saja dengan air. Bagaimana cara membersihkannya? Wa kaifiyatul ghusl, bagaimana cara membersihkannya? Wa amma kaifiyatul ghusl, adapun cara membersihkan kalau di ghusl itu, pan najasatu tarotan, ada najis yang bentuknya kelihatan, ainiyatan, kelihatan, ini najis kelihatan nih, seperti BAB kan kelihatan kan, najisnya kelihatan, warnanya kelihatan dan lain sebagainya. Tusyahidu bil ain, maka kelihatan nih warnanya, kelihatan dengan mata kepala kita sendiri. Ada juga watarotan takunu hukmiyan au hukmiyatan, ada juga najis yang enggak kelihatan, seperti air kencing. Air kencing tiba-tiba di bawah gitu ya. Udah kering lagi atau nggak kelihatan kan itu, kalau masih basah sih kelihatan basah-basahnya, tapi kalau udah nggak basah lagi nggak kelihatan gitu, maka disebut dengan najis secara hukmian, secara hukum, karena nggak kelihatan dengan matanya. Fa in kanatin najasatu ainiyatan, kalau najisnya itu ainiyatan kelihatan,
fala budda ma'a izalatil ain, maka dia mesti dibersihkan itu ainnya. Yang kelihatan itu mesti habis bersih. Min muhawalati izalati ma wujida minha, mesti dibersihkan itu, apa yang ditemukan itu kelihatan itu harus dibersihkan habis gitu, nggak ada tersisa itu. Min ta'min, baik itu dari kelihatannya bentuknya atau warnanya atau baunya, itu harus bersih semua. Sudah nggak ada baunya, sudah nggak ada bentuknya, sudah nggak ada warnanya, semua sudah. Misalnya kedatangan najis ke lantai, kemudian kelihatan warnanya misalnya kuning kelihatan, itu harus dibersihkan, itu kuningnya sampai hilang. Misalnya ubinnya putih, harus putih lagi. Kemudian baunya sudah tidak ada lagi, begitu, sudah tidak ada lagi. Ainnya udah nggak ada lagi semuanya, bentuknya udah nggak ada lagi. Itu yang mesti seperti itu kalau kelihatan bentuk najisnya. Fa in baqiya, kalau misalnya ada sisa saja, lam yathur al mahallul mutanajis, maka dia tidak bersih, itu namanya tidak suci, maka dia tidak bisa dipakai buat sholat. Li anna baqa'at ta'mi yadullu ala baqa'an najasati, ala baqa'in najasati, ya, karena masih ada najisnya di situ, maka otomatis masih ada bentuknya, masih ada, maka otomatis masih ada najisnya, maka mesti bersihkan, kelihatan mesti dibersihkan. Wa in baqiya al asaru ma'ar raihatiha, kalau misalnya kelihatan kemudian baunya saja, ya, tetap aja dia tidak lam yathur aidon, tetap dia tidak suci, alias najis. Misalnya kelihatan baunya ada lah segala macam, tetap dia harus dibersihkan. Wa in baqiya launun najasati, ya, kalau misalnya masih ada itu warnanya, wa huwa ghairu asril izalati, kalau memang tidak sulit untuk membersihkannya, maka dia tetap najis. Lam yathur, maka dia tidak suci, tetap najis. Tapi wa in asura, kalau misalnya dia sulit, seperti kadamil haidi, seperti darah haid, ya, misalnya kan darah haid terkena, ya, misalnya terkena celana, ya. Kan darah itu kan najis, terkena celana, gitu kan. Sudah dicuci, sudah dirinso, sudah dicuci, tapi masih ada dikit-dikit itu plek-pleknya kelihatan gitu, dikit-dikit gitu, kelihatan dikit-dikit gitu. Susah untuk dibersihkan, mungkin seminggu baru, atau mungkin kalau ininya bagus, tapi tetap ada aja ininya, pleknya begitu. Warubbama la yazulu ba'dal mubalaghah, bahkan dia tidak bisa mau dicuci berapa kali juga masih ada tetap begitu. Fas-sahihu, maka pendapat mazhab Syafi'i yang kuat adalah annahu yathur, dia suci. Lil usri, karena dia sulit untuk membersihkan. Sulit mau dibeginiin tetap aja masih ada bekasnya begitu. Masih ada bekasnya. Wa in baqiyat ar-raihah, walaupun masih tersisa baunya tapi tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau zaman dulu kan susah. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada pewangi ya. Kalau zaman dulu, di zaman klasik, zaman dulu gitu, belum ada pewangi, sehingga bersihin aja pakai air gitu kan. Kalau zaman sekarang kan dibersihin, ada molotov, ada apa gitu kan, udah wangi nih ya. Kalau ini masih ada baunya, tapi sulit, baunya hilang itu sulit juga begitu. Maka fayat huru, maka dia bisa suci juga kalau memang sulit al-usr, kalau dia sulit untuk dibersihkan atau sulit baunya hilang. Maka disebut dengan najisun ma'fuun anhu. Maka menurut mazhab Syafi'i, najis yang sisa itu disebut najis yang dima'fu. Tetap najis tapi dima'fu. Wala yustaratu fi husulit taharati, tidak perlu disyaratkan untuk sampai hilang, dirobek gitu, enggak sampai dihilangkan, tidak perlu, tidak disyaratkan sampai dihilangkan. Kenapa? Karena memang sulit untuk membersihkan pleknya, bentuknya itu sulit untuk dibersihkan, atau baunya kalau memang dia sulit untuk dihilangkan juga. Summa syartut taharati, dikit lagi. Kemudian syarat toharoh ini, syarat suci supaya tidak ada najis. Ayyaski balma, air kita guyur alal mahallil najasik, di tempat najisnya itu dihilangkan dengan air tersebut. Tapi falau ghamisa saubu wa nahu fi tomsin fi tostin fihi maun dunal kullatain, kalau misalnya ada baju ada najisnya kemudian direndam saja di air yang 2 kulah ke bawah, kurang dari 2 kulah,
Fas-sahihu, maka yang sahih menurut mazhab Syafi'i, annahu la yathur, maka dia tidak suci alias najis. Misalnya baju terkena najis, kemudian dicuci, direndam di ember yang 2 kulah kurang gitu ya, maka dia tetap tidak bisa disebut dengan membersihkan. Kenapa? Karena najisnya itu di bawah 2 kulah airnya gitu. Kecuali kalau kita modelnya bukan direndam tapi modelnya disiram, beda lagi kalau urusannya kalau yang itu. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol jemaah sekalian sebelum lanjut kalau ada waktu. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan madi itu najis dibersihkan di alat vital atau jakar. Nah sekarang kalau dia lengket di baju, dibasahkan tuh kata lengketnya masih belum hilang. Apakah dikerik-kerik? Kan sempat dengar kata santri kalau madi itu di pakaian dia harus dikerik atau disikat karena kalau lengketnya belum hilang walaupun dibasahkan. Gimana Ustaz? Iya. Jadi kalau mazi itu tetap najis, dia mesti dibersihkan itu. Kecuali kalau sulit tadi nih ya, kasusnya kayak darah haid. Itu kan nggak seperti darah haid. Kalau darah haid itu kan sulit itu merembes. Tapi kalau yang apa? Kalau yang mazi itu kan lengket saja. Kalau udah dicuci juga diginiin juga ada hilang itu. Tapi kalau darah haid itu sulit itu hilangnya. Makanya di sini di kitab ini kalau memang dia sulit untuk dihilangkan, kalau memang dia sulit untuk dihilangkan, di sini, maka dia tetap tidak najis. Kalau memang sulit untuk dihilangkan, baik itu bentuknya masih kelihatan atau baunya masih tercium, tapi sulit. Tadi di sini bahasanya sudah di sampai ba'dal mubalaghah, sudah sampai berapa kali terus, tapi tetap aja masih ada. Apalagi kalau di zaman tradisional gitu, kagak ada rinso apa gitu, cuman beginiin aja pakai air, beginiin aja begitu, tetap aja masih ada bekasnya, darah haid atau darah ini masih aja bekasnya begitu. Ya sudah, berarti bekasnya itu tidak najis karena dia sudah sulit untuk membersihkannya. Atau bau juga sama. Nah kalau kasusnya mazi, kalau mazi kan mudah dibersihkan. Madi itu makanya santri-santri itu sampai diklet-klet gitu. Kenapa? Karena mudah dibersihkan, diklet juga udah bersih. Apalagi dengan sikat sudah bersih. Dulu waktu saya nyantri begitu kan, dibersihkan. Beda dengan santriwatinya gitu kan. Kalau santriwati kan ada haid, tapi kalau santriwannya, nah itu dibersihkan ya, lengket pun bisa hilang begitu. Kenapa? Karena tidak ada kesulitan di situ untuk membersihkan najis tersebut, baik itu kelihatan atau baunya. Berarti kalau najisnya terlihat, mesti hilang itu, baik itu baunya atau bentuk najisnya. Kalau ada lengket-lengket, ya lengket-lengketnya harus hilang. Yang lengket-lengket kan najis itu, harus dibersihkan, ya harus hilang. Kalau kena baju, gitu kan. Kalau kena celana, gitu. Yang lengket-lengket, ya. Kecuali air mani tadi, menurut Syafi'iyah tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau yang baju dicuci tadi kan direndam kurang dari 2 kula kan ya. Kan setelah itu dibilas lagi tapi pakai ganti air itu bagaimana Pak itu? Iya, berarti kan nggak apa-apa. Berarti yang kedua ada air biasa, sama kayak rinso lah begitu. Ya kita kan pertama direndam dulu. Ya. Nah, kemudian kan dibanjur, nggak mungkin habis direndam langsung dijemur kan enggak. Pasti dibanjur lagi dengan air biasa gitu. Ya berarti dia hanya kan itu kan misalnya nih seember kita taruh rinso. Ya. Seember kan di bawah 2 kulah nih. Ini kan bicara mazhab Syafi'i ya. Kemudian ada najisnya misalnya baju kita, direndam di situ. Otomatis kan itu airnya najis. Kenapa sebabnya? Karena di bawah 2 kulah dalam mazhab Syafi'i. Kalau di bawah 2 kulah dia berarti kalau kejatuhan najis, udah najis itu airnya. Berarti dia setelah direndam itu ya berarti harus banjur dengan air bersih lain begitu. Ini bukan dibayur tapi diganti air tapi direndam lagi gitu loh. Oh diganti air, tapi direndam. Oh berarti ini misalnya rinso, diganti 1 ember lagi yang bersih gitu. Gitu. Diganti dengan air yang bersih gitu.
Jadi yang mesti kita ini kan adalah kalau misalnya dia di bawah 2 kula, kemudian baju itu ada najisnya, maka dia air tersebut tidak bisa membersihkan baju. Nah, itu yang dipahami. Misalnya ini ada 1 ember, mau dia air apa, rinso atau apa itu, pokoknya terserah deh air ya. Kemudian ada najisnya kita bajunya, ditaruh di situ, otomatis air itu menjadi najis karena di bawah 2 kula. Deal tuh ya itu. Nah kemudian setelah itu kita ganti di air yang lain. Nah pertanyaannya ini udah bersih belum ini? Kan belum. Belum ya. Iya, masuk lagi ke sini, ya dia najis lagi. Oh najis lagi Pak itu? Iya karena kan dia belum bersih ini. Ada najis nggak ini air yang di sini? Kecuali kalau dia sudah membersihkan, kan ini kan airnya najis kan? Najis. Airnya najis kan? Berarti kan air yang ada di baju ini, berarti kan airnya air najis. Dimasukin lagi ke air ini, berarti kan tetap aja karena di bawah 2 kula. Oh jadi begini ya Pak. Ini dalam mazhab Syafi'i tapi ya, gini kita lagi bicara mazhab Syafi'i. 2 kula, di bawah 2 kula. Misalkan ini nyuci 1 ember yang direndam tadi, dikucek, pindah air lagi yang bersih lagi gitu. Iya. Ini najisnya bukan najis yang seperti kita pakai baju bau kemudian, bukan ini. Iya. Misalnya kena kencing kayak atau kencing. gitu ya. Iya begitu benar. Jadi dia ketika dimasukkan ke ember, kemudian dia ember terus kan di bawah 2 kula ada najisnya, maka 1 ember tersebut ya najis, dia udah nggak bisa membersihkan itu baju. Kita angkat bajunya penuh dengan najis, airnya najis, masukin lagi ke sini, ya kena najis juga di sini sebelah sini. Iya kan? Iya. Berarti gini Pak ya. Kalau caranya ya pertama dengan dialiri dulu baru pindah dia. Atau yang pas kena najisnya dibersihkan dulu, bisa seperti itu juga. Atau bisa juga kalau dalam mesin cuci ya bisa juga dimasukin mesin cuci, kan pertama ini dulu dibuang tuh airnya, dimasukin lagi kan gitu dengan air yang baru. Nah itu bisa juga seperti itu. Kalau yang mazhab Syafi'i itu memang harus 2 kula. 2 kula ke bawah itu kena najis, maka sudah menjadi najis itu air. Ala air keran iya, yang penting dia ngalir. Kalau hukum ngalir ya normal seperti biasa kalau ngalir. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih membahas najis yang dima'fu dan najis yang tidak dima'fu. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.